Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferilta Febriani dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang, komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi, perkembangannya juga jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk main game, mencari informasi, membaca berita, buku, komik, hingga untuk sarana bertransaksi. Mengutip catatan Mustafa dan kawan-kawan, dalam informatika 2021, ada 5 perusahaan berbasis teknologi operasi yang bernama Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Keduanya sama-sama bergerak sebagai produk informatika hasil olahan ilmu komputasi. Sebut saja Amazon sebagai salah satu contoh produknya. Perusahaan ini memberikan akses kepada orang-orang di seluruh dunia ketika ingin berbelanja. Dengan begitu, konsumen akan dipermudahan melalui sistem komputasi yang ditawarkan informatika. Produk informatika dalam aspek ekonomi. 1. Komputerisasi dan digitalisasi atas pencatatan. Pengguna aplikasi pencatatan penjualan yang mudah download bagi para kasir atau pengusaha. 2. Komputerisasi dan digitalisasi pembayaran. Pembeli dapat membayar menggunakan uang non-fiksi atau elektronik, misalnya menggunakan e-money, GoPay, Koyo, dan lain-lain. 3. Komputerisasi dan digitalisasi penjualan. Pembeli dapat melakukan pembelian barang melalui website di mana internet dari sebuah toko, misalnya melakukan pembelian barang melalui official store di Shopee. Ilustrasi ekonomi di Indonesia. 1. Game dan aplikasi. 2. Musik. 3. Laptop atau komputer. Aspek hukum. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum mengacu pada hak produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagi dengan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini membatasi perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. Jenis-jenis aspek hukum. 1. Lisensi komersial. Mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. 2. Lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi, tetap ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain jika yang memperolehnya harus lewat sumber pertama. 3. Lisensi umum. Berbeda dari lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka, antara siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. 4. Lisensi domain publik. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikannya produk kepada orang-orang. Sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Tujuan dan fungsi hukum. Tujuan. 1. Keadilan. 2. Pemanfaatan hukum. 3. Kepastian hukum. Fungsi. 1. Alat sosial kontrak. 2. Alat rekayasa sosial. 3. Bisa sebagai simbol. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.